Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan, dan yang kami banggakan, peserta seminar inovasi pendidikan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada sore hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada hari ini, tanggal 20 Maret 2024, kita akan mengikuti serangkaian acara Seminar Inovasi Pendidikan dengan topik Inovasi Pembelajaran Matematika melalui konteks budaya. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Siti Nur Khadijah selaku Master of Ceremony pada sore hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsika. Yang keempat, sambutan perwakilan panitia seminar. Yang kelima, pembacaan doa. Yang keenam, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang ketujuh, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ali Akbar Juansyah. Kepada Ali Akbar Juansyah, waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilkum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Ali Akbar Juansyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsika.
bangsa, Universitas Singapura bangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, mengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, Sivitas Universitas Singapura bangsa, membangun Indonesia, Tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Saudari Alfa Azhara selaku perwakilan dari panitia seminar ini. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin dan hadirat sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Dan selamat datang para peserta yang kami cintai serta para panitia yang sudah hadir dalam seminar inovasi pendidikan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam mendukung upaya kita untuk terus memajukan dunia pendidikan di tengah tantangan yang kita hadapi. Hari ini kami dengan bangga menyelenggarakan seminar yang bertema inovasi pembelajaran matematika melalui konteks budaya. Tema ini tidak hanya relevan dalam menggali potensi kreatif peserta didik dalam belajar matematika, tetapi juga dalam memperkaya pengalaman belajar mereka melalui keanekaragaman budaya yang ada di sekitar kita. Kami percaya bahwa dengan menghadirkan berbagai inovasi dalam pembelajaran matematika, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, menyenangkan, dan bermakna untuk semua tanpa terkecuali. Seminar ini juga merupakan wadah bagi para praktisi pendidik, peneliti, dan teman-teman untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ide-ide terbaik dalam menghadapi tantangan dalam pembelajaran matematika di era digital ini. Mari kita bersama-sama menjadikan seminar ini sebagai momentum untuk menginspirasi dan mengubah dunia pendidikan menuju arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan dukungan teman-teman. Selamat mengikuti seminar dan semoga kita semua dapat membawa peluang wawasan berharga untuk diterapkan dalam praktik pendidikan kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alfa Azhara yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Ali Akbar Juansyah. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami. Sehingga pada siang hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan seminar inovasi pendidikan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu serta selalu menyertai dalam kegiatan ini sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan apapun sampai selesainya kegiatan seminar inovasi pendidikan pada tanggal 20 Maret 2024 ini. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan seminar inovasi pendidikan ini sebagai momen untuk memperdalam ilmu pemahaman inovasi pendidikan. Ya Allah ya Ghafur, ya ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami.
Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minkum wa amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam laghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Ali Akbar Juansyah yang telah membacakan doa. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudari Naflah selaku moderator. Kepada Saudari Naflah dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan. Dan yang kami banggakan peserta seminar inovasi pendidikan yang telah hadir hari ini. Saat ini kita akan memasuki acara inti yang sudah ditunggu-tunggu, yakni penyampaian materi. Dan nantinya akan ada juga sesi tanya jawab setelah penyampaian materi selesai. Namun sebelum itu, izinkan saya, Naflah Aulia Shanitya, selaku moderator, menyampaikan sedikit pengantar mengenai acara inti pada seminar inovasi pendidikan hari ini. Umumnya, forum ilmiah seperti ini cukup penting untuk mahasiswa ikuti karena ada berbagai informasi yang bisa diperoleh. Meski begitu, perlu diperhatikan jika penyampaian informasinya akan lebih mudah dipahami jika diskusi berjalan dengan efektif. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan dan mengikuti seminar sebaik mungkin. Berikutnya, saya sampaikan beberapa ketentuan selama acara inti seminar ini berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk peserta tidak melakukan interupsi ketika pemateri menyampaikan paparannya. Yang kedua, bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan pada saat sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah pemaparan materi selesai. Yang ketiga, dimohon untuk menjaga ketenangan dengan tetap mematikan mikrofon kecuali ketika setelah dipersilakan untuk berbicara. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Teh Adinda Nisa Aprianti. Adapun biografi singkat beliau, Teh Adinda merupakan sosok yang kerap aktif mengikuti organisasi yang berada di lingkungan sekitar beliau tinggal. Dan saat ini, Teh Adinda sedang menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan program studi pendidikan matematika. Baik, dan terlihat Teh Adinda sudah hadir ya di room Zoom ini. Bagaimana Teh Adinda? Apakah sudah bisa dimulai? Tidak, Teh Naflah. Terima kasih. Baik, untuk mengefektivitaskan waktu kepada Teh Adinda dipersilakan. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan kepada saya untuk penyampaian materi kali ini. Nah, mungkin di sini saya mengambil topik inovasi pembelajaran matematika dan proses budaya, di mana upaya ini untuk mencapai kompetensi yang diperlukan oleh siswa dalam pembelajaran matematika, yaitu adalah penerapan pembelajaran yang memanfaatkan budaya yang berkembang di sekitar lingkungan siswa. Nah, dalam inovasi pembelajaran matematika dalam konteks budaya ini, juga kita akan mengenal pengetahuan budaya lokal dan matematika, keterkaitan budayanya dengan pembelajaran matematika yang kreatif, serta keefektifan pembelajaran matematika melalui konteks budaya. Jadi, nah, mungkin belakangan ini pembelajaran matematika itu cuman dikaitin ke konsep pendidikan saja, sedangkan di mana konsep-konsep matematika keterampilan ini diperoleh saat siswa ini pergi ke sekolah. Jadi hal ini tuh menyebabkan pembelajaran yang dipahami siswa hanya berupa konten saja dan cenderung mengabaikan konteksnya. Jadi mungkin di beberapa sekolah
banyak masih banyak konsep-konsep matematika dan keterampilan ini tuh hanya diperuntukkan untuk sebagai standar kelulusan aja. Jadi belum dikaitkan dengan konteks budayanya dan keterkaitan budaya lokalnya. Ini bisa di next lagi. Nah, salah satu upaya untuk mencapai kompetensi yang diperlukan oleh siswa dalam pembelajaran matematika ini adalah penerapan pembelajaran yang menggunakan budaya yang berkembang di sekitar lingkungan siswa. Nah, mungkin ini bisa eh, jadi dari kreativitas siswa juga di, sangat diperlukan dalam penerapan pembelajaran budaya di sekitar lingkungan siswa. Mungkin bisa di next. Nah, di sini kita akan mengkaji beberapa pengetahuan tentang budaya lokal dan matematika, keterkaitan budayanya dengan pembelajaran matematika yang kreatif dan keefektifan pembelajarannya. Yang pertama ini adalah tentang pembelajaran kreatif. Di mana pembelajaran kreatif ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar sendiri. Jadi, bisa kita lihat ya bahwa sekarang pembelajaran-pembelajaran itu lebih senternya itu lebih ke siswa daripada ke gurunya. Gurunya itu harusnya lebih untuk memfasilitasi saja, di mana nanti siswanya ini akan dituntut untuk lebih aktif dan dapat eh, menyampaikan pendapatnya dengan pikiran mereka yang lebih kreatif lagi. Jadi next. Oke, di sini ada beberapa karakteristik pembelajaran kreatif ya. Nah, karakteristik utama dari pembelajaran yang kreatif sendiri ini adalah mengundang kesempatan untuk terlibat dalam penyelidikan intelektual. Kemungkinan untuk terlibat secara produktif dengan pekerjaan siswa atau kegiatan dan apresiasi yang ditujukan untuk meninjau baik konstruksi dan proses produksi. Jadi di sini siswa itu diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan mungkin perbedaan pendapat di antara teman-temannya, dan juga dituntut untuk lebih produktif dalam pengerjaannya. Jadi bisa dibilang siswa ini harusnya bisa eh, mengembangkan artinya. Jadi tidak hanya terpaku dengan soal-soal yang sudah diberikan, tapi dia bisa menyelesaikan soal-soal yang seharusnya bisa eh, kita kemas dengan bentuk yang berbeda. Yang bisa di next. Nah, dan selanjutnya ini pengembangan kreativitas. Nah, pengembangan kreativitas siswa ini salah satunya dapat dilakukan melalui integrasi matematika dan budaya dalam pendidikan bermakna untuk menumbuhkan kemampuan siswa mengembangkan warisan budaya sesuai konteks klasik ini menggunakan basis keterampilan berpikir kreatif matematika. Jadi siswa ini dapat eh, hmm, jadi misalkan nih kita kan sekarang menggunakan soal-soal hot atau high order thinking scale. Terus si siswanya ini harus bisa nih mengklasifikasikan bahwa ini tuh termasuk ke dalam materi apa dan strateginya apa untuk menyelesaikan persoalan yang diminta. Kayak gitu. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya ini adalah perubahan paradigma. Nah, untuk mendukung hal ini itu dalam pembelajaran matematika perlu terjadi perubahan paradigma untuk mengakomodasi perubahan terus-menerus dan berkelanjutan dalam demografi siswa di kelas matematika.
Jadi kita nggak selalu terpaku hanya dengan eh, oh gurunya menyampaikan seperti ini, berarti ya udah kita ikutin gurunya aja nih kayak gini gitu. Siswa ini tuh harus eh, bisa mencari sesuatu yang baru, tapi masih berkaitan dengan materi atau kelas matematika kita yang kita pimpin saat itu. Nah, selanjutnya itu eh, perubahan-perubahan ini tuh harus berjalan terus-menerus sampai eh, siswanya ini tuh merasa bahwa oh ya matematika ini bukan hanya konsep-konsep konsep-konsep pendidikan aja nih yang kayak harus di kita pahami untuk standar kelulusan, tapi juga bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam konteks budaya. Bisa di next. Nah, dalam perspektif ini tuh ada ide matematika yang diterapkan dalam konteks sosial budaya ini. Nah, itu tuh mengacu pada penggunaan konsep matematika dan prosedur yang diperoleh di luar sekolah, serta penguasaan keterampilan matematika selain dari sekolah. Nah, untuk mempengaruhi para pendidik atau kita sebagai calon guru atau guru dan teman-teman peneliti lainnya, itu bisa memahami bagaimana siswa dapat belajar matematika dan untuk memperluas praktik pedagogi sampai matematika dan praktik. Nah, dengan kata lain, kemampuan matematika siswa ini, siswa belajar di sekolah ini tidak secara logis dibangun berdasarkan struktur kognitif abstrak, melainkan ditempa dari kombinasi pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan keterampilan dan masukan budaya baru. Seperti kayak kita melakukan pretest dan post-test gitu. Terus habis itu mungkin kita eh, kayak etnomatematika juga kayak gitu. Bisa di next. Nah, ini untuk keterkaitan budaya dengan pembelajaran matematika kreatif ini telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia selama berabad-abad. Dan nilai-nilai yang tersimpan dalam perilaku budaya manusia ini menunjukkan daya rasa estetis dan daya kreasi manusia. Untuk integrasi matematika dan budaya bermakna matematika yang konseptual dan kreatif. Jadi, matematika tuh bukan sesuatu yang monoton gitu, bukan sesuatu yang membosankan, tapi bisa jadi sesuatu budaya yang bermakna dan juga kreatif. Selanjutnya, oke mungkin segitu aja pemaparan materi dari saya. Ini Penafla, mungkin saya kembalikan kepada Penafla. Baik, terima kasih Kak Dinda. Demikianlah materi yang telah dipaparkan oleh pemateri. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang hendak bertanya, mohon aktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah namanya dipanggil oleh moderator, baru silakan mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Baik. Pada Teh Nazira Yasmin. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nazira Yasmin. Izin bertanya, berdasarkan tadi yang telah disampaikan, bagaimana budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika untuk menciptakan inovasi yang lebih menarik dan juga relevan bagi siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Teh Rizka Amalia Putri, dipersilakan. Ya, izin masuk. Saya Risama Putri, izin bertanya, apa sih tantangan dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran matematika dalam konteks budaya? Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama, mungkin kita 3 pertanyaan dulu kali ya, karena ini di chat
di chat juga sudah ada yang masuk pertanyaan dari Kak Faika Ahda dari Politeknik Apa Bogor. Pertanyaannya, Kak, bagaimana evaluasi efektivitas inovasi pembelajaran matematika berbasis budaya yang dilakukan? Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih juga kepada Teh Kak Faika. Kepada Teh Adinda, apakah mau langsung dijawab? Baik, Kenapa? Mungkin untuk menjawab pertanyaan Kenazira dulu kali ya. Bagaimana, izin mengulang pertanyaannya ya. Bagaimana budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika untuk menciptakan inovasi yang lebih menarik dan relevan bagi siswa? Betul, seperti itu pertanyaannya, Kenazira. Nah, oke. Mungkin eh, untuk pengintegrasiannya itu seperti tadi ada em, yang namanya pendekatan etnomatematika. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan etnomatematika itu, di mana pendekatan ini tuh pendekatan yang menggabungkan matematika dengan budaya dan kebudayaan yang dapat membantu menggambarkan konsep matematika dalam konteks yang lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa. Nah, ini tuh juga bisa dilakukan dalam berbagai cara. Seperti yang pertama nih, misalkan menggabungkan matematika dengan bahasa dan budaya lokal. Jadi, guru dapat menggunakan bahasa dan budaya lokal sebagai konteks dalam pembelajarannya. Misalnya, siswa dapat belajar menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal yang mereka kuasai. Misalkan, eh, gurunya meminta mereka untuk menjelaskan suatu permasalahan dan solusi yang sudah mereka temukan dengan bahasa daerah mereka gitu. Terus yang kedua bisa dengan memahami matematika ini sebagai produk budaya. Nah, dan setiap kebudayaan dengan matematika ini adalah produk budaya dan setiap kebudayaan itu memiliki ma- dan setiap subkulturnya ini memiliki matematikanya sendiri. Kayak misalkan guru tuh dapat memahami matematika sebagai produk budaya dan menggunakannya dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk cara yang ketiga mungkin memahami konsep matematika dengan cara yang lebih relevan. Misalkan tadi nih yang untuk matematika itu dapat membantu siswa memahami konsep matematika dengan cara yang lebih relevan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, selanjutnya itu ada cara lagi dengan membuat soal dan tugas. Guru ini dapat membuat soal dan tugas pembelajaran matematika, misalkan dengan siswa ini membuat desain nih rumah dengan menggunakan konsep-konsep matematika. Selanjutnya bisa juga dengan membangun kreativitas ini yang mengandung unsur matematika. Misalkan gurunya menyuruh membuat candi nih, replika candi gitu dengan menghitung berapa sih volume ling- volume apa luas lingkarannya gitu. Kan bentuk candi kayak ada bagian yang bulatnya itu gitu. Terus ada juga dengan cara pembelajaran matematika yang lebih dapat membantu siswa ini memahami konsep matematikanya dengan lebih baik. Bagaimana Teh Nazira? Apakah terjawab? Bagaimana Teh Nazira? Apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Udah Teh, terima kasih banyak Teh Adinda atas jawabannya. Baik, berarti selanjutnya ke pertanyaan kedua ya Teh. Tadi pertanyaan kedua yaitu apa tantangan dalam iya bukan ya? Iya, ada. Apa tantangan dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran matematika dalam konteks budaya? Ya, baik. Izin menjawab ya, Teresa. Jadi, tentu saja untuk pengimplementasian ini kan pasti ada tantangannya ya. Eh, Mungkin dari teknologinya sendiri itu yang pertama ya untuk integrasi teknologinya sendiri itu eh, ke dalam kurikulum matematika itu bisa menjadi tantangan terutama dalam mengatasi
kesetaraan akses terhadap sumber daya digitalnya. Jadi kayak eh, untuk teknologinya sendiri mungkin itu menjadi suatu tantangan yang besar ya untuk kita karena kan mungkin tidak di semua daerah dapat mendapatkan sinyal yang baik, terus tidak semua daerah juga bisa mengakses internet dengan baik juga. Selanjutnya untuk tantangan yang kedua itu mungkin dari pemahaman siswanya sendiri. Nah ini tuh kayak tadi Kak, saya balikin ke matematika ya. Menghubungkan ilmu matematika pada konteks pedagogik merupakan inovasi yang dapat mengakomodir keterbatasan bahasa, metode, dan pemahaman siswa. Nah, tantangannya sendiri mungkin kayak di setiap siswa mungkin nggak terlalu lancar dalam bahasa daerahnya masing-masing ya, dan mungkin siswanya sendiri nih sebenarnya bisa untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian dan solusi yang didapat. Tapi jika kita minta untuk menjelaskannya dengan bahasa daerahnya, mereka kebingungan untuk merangkai kata-katanya. Nah, yang ketiga adalah peran gurunya nih. Pembelajaran berbasis budaya ini memerlukan upaya dari guru untuk menguasai berbagai komponen terkait materi, nilai keterampilan, dan landasan filosofis yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi gurunya juga harus paham betul tentang bagaimana keterkaitan matematika ini dengan konteks budayanya. Lalu selanjutnya itu untuk globalisasi dan teknologi informasi. Nah, harus globalisasi isu lingkungan hidup, teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan industri kreatif dan keanekaragaman budaya ini juga menjadi tantangan besar juga bagi kita ya, karena kan kita tidak bisa menyaring isu-isu yang masuk, menyaring informasi yang masuk. Jadi pintar-pintar kitanya sebagai pendidik dan pintar-pintar kitanya untuk memberitahukan bagaimana eh, mengkaitkan konteks ini dengan baik dan benar. Selanjutnya untuk implementasi tantangan selanjutnya ini ke implementasi kurikulum ya. Implementasi kurikulum baru dan membuat hubungan konteks dunia nyata bisa menjadi tantangan karena misal sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka gitu, di mana eh, di kurikulum merdeka ini lebih banyak event-event gitu untuk mengembangkan kreativitas siswa. Nah, ini tuh kita harusnya bisa mengkaitkan ini dengan matematikanya juga. Nah, untuk mengatasi tantangan ini tuh memerlukan pendekatan inovatif dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Komitmen dari gurunya, dari siswanya, dari wali muridnya juga tentu sangat membantu gitu. Jadi kita memerlukan peran dari berbagai eh, yang berkecimpung di tenaga pendidikan. Baik, gimana Teresa? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Bagaimana Teh Rizka? Apakah sudah Sudah cukup jelas, Teh. Terima kasih. baik? Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Kak Faika Ahda Rosyadi, yaitu bagaimana evaluasi efektivitas inovasi pembelajaran matematika berbasis budaya yang dilakukan kepada Teh Adinda. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Teh Kaisa. Nah, di sini evaluasi untuk menilai efektivitas ya. Untuk evaluasi ini kan bukan hanya berupa tes saja ya, bisa dengan evaluasi-evaluasi lainnya. Seperti penilaian kerja siswa, penilaian siswanya sendiri, juga feedback dari siswanya. Jadi itu kita untuk eh, setiap pembelajaran kita bisa memberikan feedback ke siswanya ini mengenai pembelajaran matematika yang lebih wisuda ini. Nah, ini tuh dapat mengenai kemampuan siswa dalam mengerti konsep-konsep matematika, kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-konsepnya juga, serta kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan konsep-konsepnya. Jadi kayak kita kasih feedback baik juga ke siswanya. Penilaian kinerja siswa juga itu pasti yang utama ya. Jadi kita menilai
menilai kinerja siswanya ini melalui ujian-ujiannya, tugas akhirnya, PTS atau PAS, ya. Terus selama pembelajaran mungkin kita memberikan pertanyaan, terus siswanya jawab, kita bisa memberikan penilaian-penilaian dari siswanya. Nah, untuk kitanya sendiri nih sebagai tenaga pendidik gitu kan, kita juga harus mengobservasi apa yang telah kita lakukan dalam pembelajarannya itu. Seperti udah kita udah memahami benar belum nih konsepnya gimana supaya kita bisa menyampaikan apa pembelajaran yang benar gitu. Jadi biar nggak ada miskonsep antara materi ke kita dan ke siswanya gitu. Nah, penilaian untuk guru juga itu pasti ada ya, untuk mengintegrasi budaya dalam pelajaran matematika. Nah, evaluasi itu eh, dapat dilakukan secara periode. Jadi kayak misalkan, oh seminggu sekali nih, atau sebulan sekali. Kalau untuk PAS kan setiap per semester kayak gitu. Nah, mungkin itu sih jawabannya. Gimana nanti Kak Ika? Oke, mungkin deh. Kak Ika-nya terkendala jaringan. Oke. Ya, baik. Em, Alhamdulillah, semua pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Teh Adinda. Demikianlah acara inti seminar kali ini. Sebelumnya sih ini kita akhiri, izinkan saya mencoba untuk menyimpulkan hasil seminar hari ini. Jadi, berdasarkan yang sudah tadi dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kreativitas siswa salah satunya dapat dilakukan melalui integrasi konten matematika dan budaya dalam pendidikan bermakna untuk menumbuhkan kemampuan siswa mengembangkan warisan budaya unggul sesuai konteks masa kini menggunakan basis keterampilan berpikir kreatif matematis. Berpikir kreatif yang dikembangkan melalui integrasi matematika dan budaya bercirikan logis, rasional, imajinatif, yang disertai dengan rasa estetika. Melalui cara ini, siswa diharapkan dapat melihat aplikasi dan koneksi matematika tidak hanya dalam disiplin lain, tetapi juga di dunia nyata. Pengintegrasian budaya dalam pembelajaran matematika juga sangat penting untuk praktek matematika sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan siswa, khususnya untuk tujuan praktis, estetika, dan rekreasi. Banyak budaya telah mengembangkan praktek menghitung sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya dengan memanfaatkan seni dan desain yang kaya simetris, transformasi, proporsi, dan lain sebagainya. Di samping itu juga dengan memanfaatkan budaya yang ada di lingkungan siswa, guru dapat membentuk pembelajaran kreatif seperti membuat game dan kegiatan menyenangkan lainnya yang mempekerjakan beberapa konsep matematika seperti membuat jaringan, strategi, dan pola. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Teh Adinda yang telah menyampaikan materinya dan kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi pada seminar hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Saya kembalikan kepada Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Naflah yang telah memandu acara inti dengan baik. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada para peserta seminar untuk menyalakan kamera Zoom. Baik, pada hitungan ketiga, dari panitia akan men-screenshot layar yang ada pada saat ini. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para
peserta yang sudah mengikuti acara dengan baik. Dengan demikian, acara seminar inovasi pendidikan telah selesai. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga seminar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kepada para setiap peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah di-share oleh panitia di grup WhatsApp. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.